wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terhormat Bapak Rio Anshari selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Inti. Baiklah, sebelumnya saya ada Azza Afifat, perwakilan dari kelompok 2 akan menjadi moderator pada presentasi pada kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada saya sendiri dengan NIM 210336062, kemudian ada rekan saya Devana dengan NIM 210336066, yang ketiga ada Rahel Zepanya dengan NIM 210333034. Kemudian yang terakhir ada rekan saya yaitu Yuliasni dengan NIM 210336050. Baiklah, di sini kami akan membahas atau mempresentasikan tugas proyek akhir kami, yaitu tentang pressured water reactor, yang mana untuk penjelasan pertama akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang pada pemilihan masalah ini yaitu untuk menentukan energi listrik suatu negara dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri yang ada. Kemudian sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang selama ini menjadi sumber utama pembangkit listrik memiliki keterbatasan dan dampak lingkungan yang tidak dapat diabaikan. Nah, oleh karena itu, dari masalah di atas perlu dicari berbagai sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya itu ada tujuan dari penulisan makalah yang kami buat, yaitu yang pertama memahami definisi secara umum dari PLTN, yang kedua memahami definisi PLTN PWR, yang ketiga mengetahui komponen dan cara kerja dari PLTN PWR, yang keempat memahami keunggulan dan kekurangan dari PLTN PWR. Tujuan yang kelima yaitu mengetahui daftar negara yang menggunakan PLTN PWR, selanjutnya mengetahui energi listrik yang dihasilkan PLTN PWR, dan memahami efek positif Indonesia menerapkan PLTN PWR. Selanjutnya itu ada landasan teori dari pressured water reactor yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yuliasni. Kepada Yuli, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari PLTN itu sendiri. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan sumber-sumber energi nuklir sebagai bahan bakar. PLTN merupakan solusi dari krisis energi menyusul semakin menipisnya ketersediaan bahan fosil, sekaligus mencegah pemanasan global dari gas CO2 yang dilepas ke udara. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini juga dapat diartikan sebagai pembangkit listrik yang menggunakan panas dari hasil fisi nuklir untuk mengubah air menjadi uap, kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Pengertian dari PLTWR yaitu merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di dunia dan menggunakan udara biasa sebagai moderator dan pendingin. PWR pada umumnya dirancang untuk melayani populasi kelautan sebagai nuklir untuk kapal selam nuklir dan digunakan dalam desain asli dari pembangkit listrik komersial kedua di Shippingport Atom Power Station. Skema dari PLTN PWR sendiri dapat kita lihat di sini. Lanjut. Komponen PWR itu yang pertama ada air ringan. Reaktor air ringan ini digunakan sebagai sumber panas utama di sekitar 375 dari sekitar di dunia. 436 pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini perkiraan diperlukan karena angkanya terus berubah. Fitur desain bejana tekanan PWR. Kapal PWR tipikal akan beroperasi pada tekanan sekitar 150 bar atau 2175 psi dan pada kisaran suhu antara 250 derajat Celcius sampai 330 derajat Celcius. 554 derajat Fahrenheit
626 derajat Fahrenheit, bejana reaktor bisa mencapai panjang meter, diameter 5,5 m, dan berat lebih dari 600 ton. Komponen reaktor Fresnel PWR. Yang pertama ada hot leg. Bagian sirkuit pendingin yang memanjang dari saluran keluar pendingin primer bejana reaktor hingga saluran masuk pembangkit uap. Yang kedua ada cold leg. Ini merupakan pendingin primer yang telah memindahkan energi panasnya ke sirkuit pendingin sekunder. Kemudian body atau sel, berbentuk silinder dengan kepala yang dapat dilepas sehingga memungkinkan pemuatan bahan bakar. Yang keempat adalah control rod. Control rod drive digunakan untuk memanjangkan dan menarik kembali batang kendali ke dalam atau keluar reaktor. Selanjutnya ada neutron reflector, menggunakan pengangkat baju tahan karet vertikal dan membentuk 13 horizontal yang dipasang di sekeliling inti reaktor. Kemudian ada vessel head, dipasang pada bagian atas badan bejana reaktor. Penetrasi di kepala diperlukan untuk memungkinkan penggerak batang kendali menempel ke batang kendali. Baiklah, selanjutnya cara kerja yang akan dijelaskan oleh rekan saya Devana. Kepada Devana, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk cara kerja dari PWR tersebut, yang pertama proses itu yaitu pembelahan inti atom uranium 235 yang menghasilkan energi termal yang digunakan untuk memanaskan air. Kemudian ada proses yang kedua, yang mana air tersebut kemudian mengalir ke penukar panas, di mana air tersebut akan memanaskan air di dalam tempat terbuka. Kemudian proses yang ketiga, air bersih tersebut akan berubah menjadi uap yang kemudian menggerakkan turbin dan generator untuk menghasilkan listrik. Kemudian proses masif Nah, kita masuk pada keunggulan dan kelemahan dari pressure water reactor itu sendiri. Keunggulan dari PWR itu yang pertama menghasilkan daya listrik yang tinggi, ramah lingkungan, kemudian kapasitas PLTN yang tinggi, memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, kemudian biaya yang rendah, dan pengendalian radiasi pada PLTN yang baik. Kemudian mampu memberikan stabilitas pasokan energi. Nah, adapun kelemahan dari PWR itu sendiri adalah menghasilkan residu yang sangat berbahaya. Kemudian berpotensi mengalami kebocoran, letupan, dan radiasi. Kemudian biaya investasi yang sangat besar. Kemudian PWR itu ketergantungan pada pasokan bahan bakar nuklir. Nah, adapun daftar negara yang menggunakan PLTN PWR itu yaitu negara Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Prancis, Kanada, Rusia, dan Cina. Baiklah, terima kasih kepada Devana yang telah menyampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Zeze. Kepada Zeze, disilakan. Baik, selanjutnya itu ada energi listrik yang dihasilkan oleh PWR sendiri. Nah, besar energi listrik yang dihasilkannya itu daya listrik yang dihasilkan oleh reaktor air bertekanan atau PWR ini bergantung pada kapasitas reaktor tersebut. Biasanya diukur dengan megawatt. Daya listrik keluaran mengukur energi listrik yang dihasilkan oleh suatu sistem diukur dalam watt atau kilowatt. Nah, efisiensinya adalah rasio antara daya listrik keluaran dan daya primer yang digunakan. Selanjutnya yaitu keuntungan PWR ini yaitu emisi gas kaca yang lebih rendah dibanding pembangkit listrik fosil dan ketersediaan bahan bakar yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Harga tarif listrik dapat bervariasi tergantung pada negara, wilayah, dan kebijakan pemerintah.
Tarif listrik ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk biaya produksi energi listrik, biaya distribusi, biaya infrastruktur, dan kebijakan pemerintah terkait subsidi dan intensif. Nah, selanjutnya reaktor air bertekanan atau PWR ini menghasilkan listrik melalui reaksi fusi nuklir diukur dalam megawatt. Seperti yang dikatakan di awal, PWR menghasilkan listrik melalui reaksi fusi nuklir, di mana inti atom uranium atau plutonium dibelah menjadi dua bagian yang melepaskan energi dalam bentuk panas. PWR menghasilkan listrik melalui reaksi fusi, di mana inti atom uranium. Selanjutnya, keuntungan jika Indonesia menerapkan PWR, yaitu PLTN PWR sendiri memiliki kapasitas yang besar dan kemampuan untuk menyediakan sumber energi listrik yang stabil. PLTN PWR tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dengan jumlah signifikan selama proses pembangkitan listrik dan memberikan kontribusi positif terhadap upaya mitigasi perubahan iklim. PLTN PWR dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selanjutnya, PLTN dapat mengurangi resiko gangguan pasokan energi, memberikan kepastian dalam penyediaan listrik untuk industri dan masyarakat. Kesimpulan daripada proyek kami ini yaitu kesimpulannya yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN jenis PWR merupakan salah satu jenis PLTN yang paling banyak digunakan di dunia. Teknologi ini telah teruji dan memiliki keandalan operasi dan keselamatan yang sangat baik. Selanjutnya ada pada PLTN PWR, reaksi fisi nuklir terjadi di teras reaktor yang diisi dengan bahan bakar nuklir yaitu uranium-235. PLTN PWR memiliki beberapa kelebihan, antara lain memiliki efisiensi yang tinggi, yaitu sekitar 30%, dapat menghasilkan listrik dalam jumlah yang besar, yaitu 1000 megawatt, dapat beroperasi secara kontinu selama 24 jam sehari atau 7 hari seminggu. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zeze yang telah menyampaikan materi kita pada kesempatan kali ini. Itulah penyampaian materi tentang PLTN PWR dari kelompok 2. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.